Buat Harga iman ni mahal. mahal iman ya. Iman ni mahal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini ba'da subuh kita berada di pelabuhan Pulau Panjang. Nah, ini Pak Sugiman nih. Pak Sugiman. Orang tempatan dan juga orang Sorte. Luar biasa. Yang sebelah kanan nih Ustaz Jalil. Nah, ini dari Lampung. Dia nih pelatih kuda juga nih. Bukan sembarang orang bisa naik kuda. Bisa jatuh kita ya? Bisa jatuh kalau nggak terbiasa. Oh, licin nggak naik? Kalau kalau pakai pelana nggak, Pak? Ya, Pakai pelana. di kemah kita memandu kuda di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita kaitkan dengan kehidupan agama kita, nah itu bagaimana tuh? Nah, jadi kuda itu, Pak, ya, kebanyakan orang nggak terbiasa dalam berkuda itu rata-rata takut. Takut. Di dalam syair Burdah bahwasanya menundukkan kuda yang liar itu sangat-sangat susah. Akan tetapi bahwasanya pengarang bait Burdah itu beliau mengatakan lebih susah lagi Menundukkan menundukkan hawa nafsu. Oh, subhanallah, masya Allah, luar biasa ya. Jadi macam mana kiat-kiat kita untuk menundukkan hawa nafsu ketika kita mengendalikan kuda? Susah, tapi Ya. bisa kita kendalikan. Kalau kuda walaupun dia itu beringasnya seperti apa itu masih bisa dipelokoto. Maksudnya tuh Apa, masih bisa dibohongin. Oh, bisa dibohongin. Akan tetapi kalau nafsu ini tidak bisa. Semakin dia itu tinggi ilmunya, semakin besar juga nafsunya. Oh, gitu. Semakin tinggi ilmunya, semakin tinggi nafsunya. Ya, Kenapa bisa begitu? ya, karena ilmu itulah yang mendorong. Seharusnya semakin tinggi ilmunya, semakin tunduk nafsunya. Iya, Nah, bedanya hawa nafsu begitu, Pak. Makanya di dalam Al-Quran itu inna nafsala ammaratum bisu. Sesungguhnya nafsu itu memerintahkan dalam keburukan. Nah, setiap manusia itu mempunyai hawa nafsu. hawa nafsu. Luar Mempunyai biasa. hawa nafsu. Karena nafsu itu kan ada dua kecenderungan ya. Ya, Jadi wa nafsu wa masawwaha fa'alhamaha fa'alhamaha fujurha wa taqwaha. Dia ada kecenderungan kepada yang jelek, kemudian ada kecenderungan yang kepada yang baik, yang takwa. Jadi kalau kita cenderung kepada ketakwaan, maka nafsu itu ketika kita meninggal dunia, maka Allah itu akan memanggil wahai jiwa-jiwa yang tenang, kan gitu kan, ya Tuhan nafsul mutmainnah, mari. Karena kita mendorong nafsu kita menjadi nafsu yang baik gitu. Nah, jadi bagaimana menurut pendapat Pak Jalil? ya. Apa namanya, kalau kita lihat dari segi hawa nafsu itu, Pak, kalau nafsu dalam kebaikan juga itu, kalau pandangan saya itu, ya itu namanya nafsu itu perkara yang buruk. Lebih cenderung gitu ya. Ya, karena adapun nanti ketika hawa nafsu dalam kebaikan itu pun nanti ketika dikaitkan lagi ini ikhlas atau enggak. Kalau nafsu jelas enggak ikhlas. Nafsu. Contoh dalam kita ini bersodakoh, bersedekah. Kalau kita ini nafsu kita agar kita ini dipuji orang, agar kita ini
dilihat orang itu orang baik. Nah, inilah puncak kita dalam kita beramal, keikhlasan. Keikhlasan ya. Ya, Ikhlas tuh berat, ya berat. Makanya kalau nafsu dalam kebaikan ini hati-hati. Kita harus berhati-hati dalam menata hati kita. Nah, pokoknya kalau bahasa secara nafsu ya jelas buruk. Karena kalau kita lihat dalam beramal, apa saja yang membuat kita ini hawa nafsu. Contoh dalam kita ini mengobrolkan perkara agama. Suatu ketika kita ini berdakwah di suatu daerah, seperti boleh dibilang jamaah at-tabligh, Pak. Itu arahan guru saya begini. Jadi ketika kalian disuruh menjelaskan agama, ketika pertama kali menjelaskan agama, itu kalian tuh rasa takut, rasa kurang enak. Nah, itu kamu harus lawan nafsu kamu. Nah, berarti kita harus menekan nafsu kita, maka ketakwaan kita akan naik. Ya. Harus ditekan ya. Tapi ketika kita terbiasa menyampaikan agama, akhirnya orang itu bilang kita wow lah. Itu ujian besar. Ujian besar. Musibah besar bagi diri besar. kita ya. Ya. Karena unsur keikhlasannya itu hilang. Ya, itu. Dan masuklah godaan-godaan setan itu selalu menghasut diri kita. Makanya ya kalau saya lebih cenderung kalau nafsu jelas tidak ada kebaikannya gitu. Oh gitu ya. Ini ada saudara kita nih tentang iman nih, macam mana mungkin bisa ditambah sih Pak Iman. Pagi ini kita berbicara perkara-perkara iman ya San ya, perkara iman untuk meningkatkan semangat diri kita agar kita selalu bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Gimana Pak Iman tentang perkara iman nih? Biasa kemarin lancar perkara iman kita, penting iman apa? Jadi kalau perkara iman Pak, perkara iman ini mahal. Mahal iman ya. Iman ini mahal. Pertama perkara iman ini tidak bisa kita jual beli. Jadi iman kita ini sekali menurun sekali naik. Kenapa? Jadi itulah perkara iman. Perkara iman seperti macam kita mengerjakan ibadah solat. Kebanyakan ibadah solat, kalau iman menurun, katanya amal kita pun menurun. Betul. Sering. Jadi ada istilah ulama ya. Al iman Yazid wa yanqus. Iman itu kadang berkurang, kadang bertambah, atau kadang turun, kadang naik. Tergantung kepada ketakwaan kita ya. Kalau kita melaksanakan ketakwaan baik, maka iman naik. Tapi kalau kita kendor, dia turun. Nah, itulah perjalanan iman. Gimana tuh? Lanjut. Seperti macam kita kerja, iman kita ni. Kita kena iman kita lemah, keyakinan kita ni kurang. Kalau untuk mengamalkan agama ni, seperti macam kita kerja. Kalau kita kerja tahu mendatangkan hasil, maka kita kerja siang malam. Kalau perkara agama ni mendatangkan hasil, bagi orang yang kurang iman, dia tak sanggup. Kenapa? Sebab tak tahu hasilnya. Berapa atau dapat hasilnya. Seperti macam perkara dunia, dia tahu menghasilkan mendatangkan bubur ketam ni. Seperti ketam, kita tahu bahawa hasilnya tahu. 1 kilo ketam sekian harganya. Begitu juga iman. Kalau kita keyakinan iman kita sungguh, ini janji Allah, pasti Allah beri lebih daripada itu. Bila akan menapkan nanti kita di akhirat nanti, mudah-mudahan.
Subhanallah, luar biasa bincang-bincang kita subuh pagi hari ini berbicara tentang iman. Iman itu kadang naik, kadang turun. Maka pandai-pandailah kita, bukan pandai-pandai saja, wajib kita untuk mengendalikan hawa nafsu kita. Karena dengan bisa kita mengendalikan hawa nafsu kita, mengontrol hawa nafsu kita, maka iman kita tetap terjaga. Karena yang merusak keimanan kita adalah nafsu kita. Kita berperang di dalam tubuh kita ini ada nafsu. Bagaimana kita memerangi hawa nafsu kita agar tertekan. Ketika semakin kita tekan hawa nafsu kita, dengan apa kita menekan? Dengan amalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia akan muncul ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Luar biasa bincang-bincang kita berbicara tentang perkara iman, dan dalam isi iman tadi disampaikan oleh saudara kita, ada Ustaz Jalil, ada Pak Iman. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita dan bagi yang mendengarnya bertambah keimanannya. Itu mencapai kebahagiaan dunia akhirat itu dengan perkara iman dan Iman pun amal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Iman itu kan ada 70. Yang paling besar itu kan la ilaha illallah. Ya, kalimat la ilaha illallah. Yang paling kecil itu kan menyingkirkan duri di jalanan. dari jalan. Subhanallah. Buat pengorbanan untuk bantu agama Allah, maka Allah pasti bantu kita. Allah bantu dengan hidayah, untuk bekalkan hidayah pada diri kita. Kita buat silaturahmi. Silaturahmi ya. Subhanallah, ini memang silaturahmi memang dianjurkan ya. Karena di akhirat nanti, di surga nanti kan tak ada amalan lain. Yang ada tuh amalan silaturahmi aja. Oh gitu ya. Nah, kita diingatkan Allah SWT bagaimana kita nanti di dunia. Pada hari itu kau ingat tak duduk dengan Pak Ustadz di pelabuhan. Kita live buat video. Nah, kita bicara perkara iman dan yakin kepada Allah SWT. Apa pesan-pesan Pak? Mungkin pesan kepada diri sendiri dan pesan kepada orang lain yang mendengarkan, mudah-mudahan dapat petunjuk Kepada kawan-kawan supaya dapat petunjuk untuk mendapatkan perkara iman. Kita buatlah satu pengorbanan, bantu agama Allah. Itulah pasti Allah bantu. Pasti dan pasti Allah bantu. Pasti intan surullah Itulah ya. kita suruh. Bantulah agama Allah, maka Allah akan membantu kalian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.